Yang saya hormati Profesor Dr. Siti Zuhro, juga Pak Satya Yuda, tadi ada Pak Satya di sini. Yang saya hormati juga ini sohib lama yang ada di sini, Kang Sastro Al-Ngatawi, mana Kang Sastro? Belakang ini. Yang saya hormati Kiai Marsudi Suhud, Prof. Effendi Ghazali, dan semua saja para tamu kehormatan yang bisa tidak sebut nama satu persatu. Gus Mahasin di sini, di rombongan kami. Saya terima kasih Pak Najib diundang untuk bisa hadir di sini. Memang diniatkan sudah untuk datang, diikhtiarkan. Pokoknya gimana caranya bisa datang, jangan sampai tidak datang walaupun terlambat, walaupun semalam, diikhtiarkan datang. Jadi hari ini itu luar biasa sebetulnya. Pagi di Sentul, siang di Makassar, sore terbang ke Malang. Alhamdulillah sampai di sini. Insya Allah nanti malam langsung meneruskan lagi perjalanan karena besok pagi ada acara lagi di Jawa Barat. Jadi, tapi yang di sini harus sampai. Jadi, alhamdulillah sampai, dan saya datang bersama dengan beberapa. Satu adalah Pak Tamsil Indrung. Mana Pak Tamsil itu? Pak Tamsil Indrung di pojok sana, itu rombongan kami. Kemudian juga dengan Ustadz Zaitun Rasmin. Nah, di pojok sini Ustadz Zaitun Rasmin. Lalu Ustadz Tony Rosid, ini ketua alumni Sarang, mana? Ketua alumni Sarang ini. Kayak Tony Rosid mana tadi? Itu di belakang sana, itu ketua alumni Sarang di Jakarta. Sama yang sering muncul nih, Pak Dr. Said Didu, yang depan ini. Nah, Pak Said Didu. Ya, jadi kami datang di sini. Para Kiai yang saya hormati, izinkan pertama saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada para kiai semua yang telah berada di depan sana, menjaga iman, Islam, akhlak dari umat di kampung-kampung, di tempat-tempat yang tak tersohor, tapi tempat itu insya Allah menjadi sumur pahala yang tidak akan berhenti alirannya. Kami izinkan menyampaikan terima kasih telah berada di tempat yang paling depan. Dan dalam kesempatan ini, izinkan kami mendapatkan kesempatan untuk mendengar. Kalau menjelaskan dan lain-lain, sudahlah di lain waktu saja. Ini mumpung kesempatan dengan jumpa dengan para kiai, saya ingin menjadi pendengar yang baik, saya ingin mendapatkan dari masukan, mendapatkan nasihat, mendapatkan dari semuanya hikmah yang mudah-mudahan menjadi bekal dalam perjalanan kami ke depan. Jadi saya justru di sini, Om Wai, saya malah ingin menjadi pendengar, ingin mendapatkan dari para kiai semua masukan, kalau boleh ide, gagasan, apa yang sebaiknya dikerjakan untuk memperbaiki kondisi masyarakat kita. Seperti yang tadi kita lihat di sana. Memegang kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Memegang kewenangan bukan berarti tahu semua jalan keluar. Memegang kewenangan artinya mau membuka telinga, mau membuka mata untuk mendengar, untuk meresap, dan kemudian menjadikan itu sebagai kebijakan. Itu prinsip yang kita ingin pegang. Jadi mumpung di sini kami berharap bisa mendapatkan masukan, bisa mendapatkan gagasan, apa persoalan situasi mirip seperti tadi yang kita hadapi di berbagai wilayah. Bukan hanya di Probolinggo, tapi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia yang para kiai semua berada di paling depan sehingga paling mengetahui. Satu catatan sebelum nanti didiskusikan, semua yang baik insya Allah diteruskan, termasuk bantuan-bantuan sosial yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Bukan hanya diteruskan, insya Allah diberi plus di situ. Plus memastikan sampai kepada yang seharusnya dan tidak pada orang yang seharusnya. Sehingga itu menjadi rapi, karena di lapangan kita sering menemukan keluhan. Jadi prinsipnya adalah seperti itu. Perbaikan atau perubahan itu 4. Meningkatkan yang baik, mengkoreksi yang kurang, menghentikan yang salah, dan membawa yang baru yang belum dikerjakan. Jadi perubahan itu 4. Kadang-kadang kalau kita mendengar kata perubahan, seringkali hanya dianggap nomor 3 dan nomor 4. Menghentikan dan membawa yang baru. Bukan, perubahan itu meningkatkan yang sudah baik, mengkoreksi yang harusnya dikoreksi, yang tidak seharusnya dijalankan maka tidak diteruskan, dan hal yang belum ada itu dibawa.
Itu 4 unsur perubahan yang kita ingin bawa. Nah, kami berharap bisa mendengar dari para kiai semua, ibu-ibu juga, para ustazah, yang bisa memberikan masukan. Demikian barangkali bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Insyaallah kita bisa berdialog lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Anies. Bapak Ibu sekalian, tolong dipersiapkan pertanyaannya. Tapi sebelum itu, saya akan berikan kesempatan kepada Pak Satya Yuda untuk membacakan, ada resolusi nih Pak Anies, resolusi dari Kiai Kampung seluruh Indonesia yang dirumuskan dari hasil diskusi dan tatap muka dan Zoom segala macam dengan beberapa kali dengan mereka. Silakan Pak Satya Yuda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Bapak Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Ya. Izinkan saya untuk membacakan resolusi Kastil yang tadi disampaikan merupakan wujud daripada mujadalah para kiai kampung yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, tatap muka, berdiskusi dengan masyarakat pada umumnya, dan kami menyimpulkan beberapa hal yang akan saya bacakan. Bahwa sesungguhnya terpenuhinya kebutuhan dasar ialah hak semua warga negara, termasuk warga masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan amanah konstitusi yang mewajibkan negara untuk memenuhi hak-hak dasar tersebut, yaitu berupa pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan papan. Kewajiban ini juga sesuai dengan kaidah usul fiqh tasarruful imam alal rayah manutun bil maslahah, yang berarti kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Namun fakta di lapangan masih jauh dari harapan dan cita-cita luhur yang diamanatkan melalui konstitusi. Kemiskinan, ketimpangan sosial, dan keterbelakangan masih terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip pembangunan yang partisipatoris, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan seringkali tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat. Mereka hanya dipandang sebelah mata, dipinggirkan, bahkan tidak didengar aspirasinya, sehingga menjadi permasalahan serius yang mendesak diselesaikan. Oleh sebab itu, melalui majelis yang mulia ini, kepada para calon Presiden Republik Indonesia 2024-2020 berikut. 1. Menyatakan keberpihakan, menjamin dan bertanggung jawab atas terwujudnya sistem pendidikan dan kesejahteraan guru yang manusiawi. Masih banyak guru-guru di pedesaan yang menerima gaji sebesar 70.000 per bulan. Masih banyak lembaga pendidikan, terutama pesantren di desa-desa yang kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu kami menuntut agar setidaknya 20% dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat harus dipergunakan untuk kesetaraan pendidikan tersebut. Nomor 2, menyatakan keberpihakan yang setara dimanapun di Indonesia, terutama di pedesaan. Untuk itu diperlukan terbentuknya Bank Kesehatan Desa yang menangani urusan administrasi sehingga seluruh warga desa akan mendapatkan pelayanan secara langsung dan prima tanpa harus menghadapi sistem birokrasi yang berbelit-belit. 3, menyatakan keberpihakan, menjamin dan bertanggung jawab atas ketersediaan pupuk sesuai kebutuhan petani sepanjang tahun dengan angka-angka subsidi dan pola distribusi yang transparan. Untuk itu diperlukan terbentuknya Bank Pertanian Desa yang menjamin ketersediaan dana pinjaman bagi pembelian pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya, tanpa sistem birokrasi perbankan yang menyulitkan petani. Untuk mewujudkan ketiga butir resolusi tersebut, berikut solusinya. Kami menuntut peran kepemimpinan nasional periode 2024-2029 agar mengeksekusi dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya, serta membuka jalur komunikasi dan akses yang konsisten kepada forum mujadalah Kiai Kampung seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi dan evaluasi yang accountable, berkeadilan dan berkelanjutan demi terwujudnya negara Republik Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara sejahtera yang penuh rahmat dan ampunan Tuhan.
Dengan demikian maka kita mengakhiri dari resolusi ini dengan mengucapkan walaful muwafiq illa kaful mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resolusi Kastil ditetapkan di Malang, ditandatangani bersama dan seksama oleh Kiai Kampung seluruh Indonesia. Malang 4 Jumadil Awal 1445 Hijriah 18 November 2023. Kepada Pak Satya Yuda setelah bacakan resolusi Mujadah Kiai Kampung dari Kastil Malang ini, dan selanjutnya kita langsung pada tanya jawab. Saya serahkan forum ini untuk mengaturnya pada ini akan ada penyerahan resmi dari dokumen resolusi yang disampaikan Pak Satya kepada Pak Anies Baswedan. Ya. Terima kasih Pak Satya. Ya, dari mana? Yang luar pulau dulu. Maaf, yang luar pulau mana? Dari mana? Kasih mic. Itu sudah tadi. Kasih mic-nya yang luar pulau dulu. Itu tadi siang sudah. Dirong, sana. Ganti sama-sama. Betul. Nah, ya. Baik. Namanya Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhrul Razi. Ya. Pertama-tama saya ingin minta kepada Bapak calon presiden nanti bisa foto bersama saya. Yang pertama. Yang kedua Bapak, saya juga aktif di kampus. Di kampus itu ada beberapa kelucuan. Dan ini diakui oleh dunia. Bagaimana bisa merubah itu. Apa itu? Keilmuan Islam yang sekarang di kampus itu lucunya kiblatnya ke Eropa. Sehingga kalau saya mau jadi profesor Bapak, itu harus bisa nulis diterbitkan Scopus. Bagaimana itu bisa diubah oleh Bapak? Ini lucu Pak, jadi keilmuan Islam itu harus diakui oleh Eropa. Kenapa kok tidak Islam sendiri yang mengakui? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian cukup. Yang terakhir Pak. Cukup. Ini yang paling penting ini. Apa itu? Ma'had Ali itu sekarang ya, Ma'had Ali itu ada ratusan di Indonesia. Tapi ijazahnya itu Bapak, itu tidak diakui. Ada beberapa alumni kami Ma'had Ali, ketika ingin daftar misalnya di PNS atau dimanapun, itu ijazahnya nggak muncul. Lah ini tanggung jawab pemerintah. Kami berharap kepada Bapak kan yang kurang memperhatikan kesejahteraan umat Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi